Gendo mulai percakapan dengan seseorang yang tidak dikenal yang memberitahunya bahwa ia telah menjawab permintaan informasi dengan data palsu, lalu bertanya apakah ia harus melakukan sesuatu tentang proyek itu. Gendo mengatakan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan, dan orang tak dikenal itu berkata bahwa ia akan melanjutkannya sesuai rencana. Sementara itu, waktu sarapan di apartemen Misato tiba dan kita diperlihatkan bagaimana Shinji yang tidak menyukai Misato karena Misato adalah seorang yang jorok dan gemar minum bir saat sarapan. Ia bahkan tidak ingin teman-temannya, Toji dan Kensuke, melihat kebiasaan buruk Misato. Tetapi karena hari itu adalah hari kunjungan orang tua, Misato sebagai wali Shinji mengunjungi sekolah, di mana penampilannya memukau semua anak laki-laki di sekolah Shinji. Di markas besar Nerve, Shinji bertanya-tanya apa itu Evangelion dan mengapa ia merasa tenang meskipun entry plug berbau seperti darah. Gendo menaiki pesawat terbang dan berbincang dengan seseorang, di mana kita mengetahui bahwa anggaran untuk membangun Evangelion Unit 06 telah disetujui oleh anggota PBB kecuali Amerika. Dan orang tersebut mengatakan bahwa negaranya akan berpartisipasi dalam pembangunan Unit 08. Kembali ke markas besar Nerve, Ritsuko memberitahu Shinji tentang apa yang sebenarnya terjadi saat Second Impact. Sejarah mengatakan bahwa Second Impact terjadi karena jatuhnya sebuah meteor. Namun itu hanyalah sebuah upaya untuk menutup-nutupi yang sebenarnya terjadi. Faktanya, umat manusia menemukan malaikat pertama, Adam, yang telah ditemukan di Antartika. Tetapi di tengah-tengah penyelidikan, dengan alasan yang tidak diketahui, sebuah ledakan besar terjadi. Tujuan Nerve dan Evangelion sendiri adalah untuk mencegah Third Impact terjadi. Ritsuko kemudian memberitahu Misato tentang sebuah acara yang akan diadakan besok. Keesokan paginya, saat sarapan, Shinji dan Pen-Pen terkejut melihat Misato yang sudah siap dan mengenakan seragam resmi. Misato akan pergi bersama Ritsuko ke tempat demonstrasi perusahaan swasta yang akan mengenalkan robot raksasa buatan mereka untuk melawan malaikat, yang mereka beri nama Jet Alone. Yang intinya perusahaan swasta tersebut ingin mendandingi series Eva ciptaan Nerve. Sebelum demonstrasi, Ritsuko menanyai eksekutif yang bertanggung jawab, Shiro Tokita, tentang keamanan mengirim robot yang ditenagai oleh reaktor nuklir ke pertempuran jarak dekat karena menurut Ritsuko itu terlalu berbahaya. Shiro menyindir Nerve dengan mengatakan bahwa itu lebih baik daripada robot yang menyebabkan ketidakstabilan mental pada pilotnya dan seringkali lepas kendali. Ritsuko tampak marah selama konferensi, sementara Misato hanya diam mendengar mereka berdebat. Setelah selesai konferensi, Misato mulai berteriak dan menendang loker dengan penuh amarah. Demonstrasi pun dimulai. Saat awal peluncuran, Jet Alone dimulai tanpa masalah, hingga akhirnya ia lepas kendali dan reaktornya kritis. Initiating valve system check. The primary cooling system is also rising. Oh my god, no! Control! This can't be happening. It's coming right! Karena sirkuit perintah telah rusak, Misato memutuskan untuk menangkap Jet Alone dengan Eva Unit 01 dan akan memasuki Jet Alone dengan mengenakan pakaian anti radiasi serta menghapus programnya secara langsung. Bingung dengan apa yang harus dilakukan, Shiro pun memberikan kata sandi untuk menghapus program Jet Alone kepada Misato. Shinji menangkap Jet Alone dan Misato berhasil menaikinya, tetapi kata sandinya gagal. Dan Misato pun mencoba mendorong batang kendali agar kembali ke reaktor Jet Alone. Roger. We caught up with it. We've got less than 0.2 points short of crit.
Pada saat terakhir, batang kendali itu kembali terpasang. Misato menyadari bahwa Jet Alone tidak pernah dimaksudkan untuk hancur, dan apa yang baru saja terjadi semuanya sudah diatur oleh seseorang. Ritsuko kemudian memberitahu Gendo bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Keesokan paginya, semuanya kembali normal dengan Misato yang nampak acak-acakan dan mengawali sarapan dengan minum bir. Saat berangkat sekolah, Shinji mengungkapkan rasa kesalnya terhadap sikap Misato yang jorok, ceroboh, dan seenaknya saat di rumah. Namun Toji dan Kensuke mengatakan bahwa Shinji seharusnya merasa senang karena Misato membiarkan Shinji melihat sisi kepribadiannya yang tidak pernah ia tunjukkan kepada orang lain. Yang berarti, Misato menganggap Shinji sebagai keluarganya. Shinji pun tersenyum mendengar ucapan dari kedua sahabatnya. Sementara itu, Gendo melakukan percakapan di telepon dengan orang yang tidak dikenal, di mana ia mengatakan bahwa kargo telah meninggalkan pelabuhan Sasebo dan akan datang ke Jepang melalui Samudra Pasifik. Kita kemudian melihat Shinji, Misato, Toji, dan Kensuke di atas helikopter. Untuk alasan mengapa Misato membawa Toji dan Kensuke untuk ikut, itu karena ia sedang menyamar, sehingga tidak ada yang akan tahu bahwa yang Misato lakukan adalah tugas resmi. Mereka sedang dalam perjalanan untuk bertemu Asuka Langley Soryu, seorang pilot Jerman dari Evangelion Unit 02 yang diangkut oleh armada Pacific PBB. Ketika topi baru Toji tertiup angin, Asuka menghentikannya dengan menginjaknya dan menampar Toji karena tidak sengaja melihat celana dalamnya. Asuka kemudian bertanya di mana Third Child. Ia pun diperkenalkan dengan Shinji dan menyebut Shinji sebagai orang yang terlihat membosankan. Selama percakapan antara Misato dan kapten kapal tentang siapa yang berwenang mengaktifkan EVA Unit 02 di lautan, Ryoji Kaji tiba-tiba muncul. Misato tampak tidak senang melihatnya, tetapi Asuka sebaliknya. Kaji bertugas mengawal Asuka dari cabang Nerve di Jerman ke Jepang. Semua orang kemudian berdesakan di lift yang sama untuk pergi ke bawah dek untuk makan siang. Selama makan, Kaji mengisyaratkan hubungan intim yang pernah ia miliki dengan Misato dengan bertanya kepada Shinji. Apakah Misato masih suka tidur dengan telanjang? Misato merasa kesal, sementara yang lain tampak terkejut, kecuali Shinji yang tampak menikmati olok-olokan Kaji pada Misato. Shinji terkejut karena Kaji dapat mengenalinya. Kaji menjawab bahwa Shinji adalah orang yang terkenal. Semua orang di Nerve mengetahui bahwa Shinji adalah satu-satunya pilot yang dapat mengendarai EVA tanpa pelatihan. Setelah makan, ketika Asuka sekali lagi berkomentar tentang betapa membosankannya Shinji, Kaji mengatakan bahwa Shinji memiliki rasio sinkronisasi lebih dari 40% dengan EVA 01 dan itu tanpa pelatihan. Sekaligus itu Shinji lakukan saat pertempuran langsung melawan Sashel. Hal ini tentu sangat mengejutkan Asuka sehingga ia merasa perlu untuk membuat Shinji terkesan juga. Asuka pun membawa Shinji ke kapal pengangkut untuk melihat EVA miliknya. Asuka menjelaskan kepada Shinji bahwa Unit 02 adalah model produksi pertama yang dirancang khusus untuk pertempuran, karena Unit 00 dan Unit 01 hanyalah prototipe. Tepat saat itu, Gagil, malaikat ke-6 menyerang, merusak beberapa kapal perang milik PBB. Asuka pun melihat kesempatan untuk membuat Shinji terkesan dan memaksa Shinji untuk mengenakan seragam miliknya serta menemaninya di dalam unit EVA 02. Dengan begitu, Shinji dapat melihat cara ia bertarung dari dekat. Kaji menelepon Gendo dan mengatakan kepadanya bahwa serangan malaikat bukanlah bagian dari kesepakatan mereka. Gendo meyakinkan Kaji bahwa itu sebabnya ia menempatkan unit 02 dan Shinji sebagai pilot cadangan di atas kapal untuk kemungkinan ini. Karena ada dua pilot di dalamnya, Asuka kesulitan menyalakan unit 02. Kapten kapal memperingatkan Misato bahwa unit 02 memiliki peralatan tipe B dan tidak dapat bertarung di bawah air. Tetapi Misato menyuruh Asuka untuk terus maju. Asuka melompati dari kapal ke kapal hingga mencapai kabel dayanya di atas kapal induk dan menarik pisau progresifnya. Gagil melompat ke arah unit 02 dan berhasil membuatnya jatuh ke laut.
Kaji menggunakan pesawat tempur dan Misato mengira ia punya rencana, tetapi sebaliknya, Kaji malah melarikan diri. Karena memiliki peralatan tipe B, unit 02 tidak dapat bertarung dengan benar. Misato segera menyusun sebuah rencana. Ia berencana meledakkan 2 kapal perang di dalam perut Gagil. Misato kemudian memerintahkan Asuka dan Shinji untuk membuka mulut Gagil, dan ya, rencana jitu dari Misato pun berhasil mengalahkan Gagil. Open the Kingston valve. Scuttle at point Z. T-minus 20 to contact! Eat the Tempest. There's no time left. Do it! Open, 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 open. T-minus 15 to contact! Saat kembali ke daratan, Ritsuko melihat data tersebut dan memberitahu Misato bahwa Shinji dan Asuka sama-sama memecahkan rekor sinkronisasi mereka. Sementara itu, Kaji telah tiba di markas besar NERV dan bertanya apa itu. Ternyata bukan unit 02 yang menjadi target sebenarnya dari malaikat. Gendo lalu membuka sebuah kotak yang Kaji bawa, yang tampak seperti embrio manusia besar, terbungkus dalam balok berwarna kuning. Gendo mengatakan bahwa makhluk tersebut adalah Adam, sang manusia pertama sekaligus kunci untuk proyek instrumentalis manusia. Keesokan harinya, di sekolah, Toji memberitahu Shinji dan Kensuke betapa senangnya ia karena tidak akan bertemu Asuka lagi. Tetapi terkejut ketika Asuka memasuki kelas mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai murid baru. Serangkaian jepretan kamera dilakukan oleh seseorang pada Asuka di sekolah yang ternyata foto-foto itu diambil dan dijual oleh Kensuke dan Toji. Asuka membuka loker sepatunya yang penuh dengan surat cinta yang kemudian ia injak. Shinji tiba di sekolah dan Asuka menyapanya dengan ceria dan bertanya apakah First Child atau Rei ada di sini. Asuka memperkenalkan dirinya sendiri di hadapan Rei, tetapi Rei menjawabnya dengan dingin. Di markas besar NERV, Kaji bertemu dengan Ritsuko. Ritsuko yang tampaknya terbiasa dengan perilaku Kaji tersenyum dan mengatakan bahwa Misato sedang memperhatikan mereka. Misato kemudian bertanya mengapa Kaji masih berada di Jepang. Kaji mengungkapkan bahwa ia diperintahkan untuk tinggal di sini. Alarm tiba-tiba berbunyi, memberitahu jika sesosok malaikat sedang mendekat. Kapal penjelajah melaporkan bahwa sebuah objek besar telah terdeteksi mendekati semenanjung Ki. Malaikat ketujuh, Israfel, telah memulai serangannya. Shinji dan Asuka dikerahkan untuk maju. Meskipun mereka telah diperintahkan untuk bekerja sama, Asuka malah maju sendirian dan membelah Israfel dengan satu serangan. 器用でやだな。趣味じゃない。攻撃開始。じゃあ、私から行くわ。援護して。Shinji dibuat terkesan sesaat, namun kedua bagian tubuh Israfel bangkit kembali dan terpisah menjadi 2 malaikat. Pertempuran pun berakhir, di mana kedua pilot itu dikalahkan dan Eva mereka berakhir dengan memalukan. Saat pengarahan, Shinji dan Asuka kembali bertengkar tentang siapa yang salah dan diceramahi oleh Kozo. Karena NERV gagal, tugas menghentikan malaikat kemudian dialihkan kepada PBB. PBB menggunakan senjata N2 yang menghancurkan 28% tubuh Israfel. Dan itu memberikan NERV waktu selama 6 hari, karena Israfel membutuhkan waktu 6 hari untuk meregenerasi tubuhnya. Sementara itu, karena Komandan Ikari tidak ada, Misato ditugaskan untuk memimpin NERV dan berbicara dengan Ritsuko. Ritsuko memiliki rencana untuk mengalahkan Israfel, namun sebelum itu, ia memberitahu Misato bahwa rencana ini dibuat oleh Kaji. Shinji kembali ke apartemen. Saat ia pikir tidak ada orang di rumah, Shinji dibuat terkejut oleh Asuka yang muncul dan menempati kamarnya. Misato menerobos masuk memberitahu mereka tentang rencananya untuk mengalahkan Israfel. Rencana untuk mengalahkan Israfel adalah serangan terkoordinasi pada 2 bagian inti malaikat dari Israfel, yang mana itu harus mereka hancurkan secara bersamaan, karena jika tidak, Israfel akan membelah dirinya kembali.
Itu mengapa Asuka harus tinggal dengan Misato dan Shinji. Asuka dan Shinji akan menghabiskan seluruh waktu mereka bersama, setidaknya selama 6 hari ke depan. Dengan begitu, mereka bisa saling mengenal dan bekerja sama dengan baik. Toji dan Kensuke mampir untuk mengunjungi Shinji, begitupun Hikari yang datang untuk mengunjungi Asuka. Ketiganya terkejut karena Shinji dan Asuka tinggal bersama dan bahkan mengenakan pakaian yang sama. Hingga situasi tersebut dijelaskan oleh Misato yang datang bersama Rei. Pelatihan tersebut tampaknya sebagian berhasil karena Shinji dan Asuka mengucapkan kalimat yang sama secara kompak. Namun ternyata kerjasama mereka masih memiliki kekurangan. Mereka gagal untuk menyelaraskan gerakan dengan menyentuh titik yang sama pada matras. Asuka menyalahkan Shinji, tetapi saat Misato meminta Rei untuk mencobanya, Rei dan Shinji berhasil menyelaraskan dengan sempurna pada percobaan pertama. Merasa dipermalukan, Asuka berlari keluar ruangan. Hikari pun memerintahkan Shinji untuk mengejarnya. Setelah Shinji menemukannya, Asuka berjanji untuk membalas Misato dan Rei karena telah mempermalukannya. Shinji dan Asuka kemudian melanjutkan pelatihan mereka. Hari demi hari mereka lewati, hingga pertempuran melawan Israfel pun hanya tersisa 1 hari. Malam sebelum pertempuran, Misato harus bekerja lembur, jadi ia tidak akan pulang. Ketika Asuka mendengar informasi ini, ia memberitahu Shinji bahwa mereka kini hanya berdua di apartemen. Asuka pun pindah ke kamar Misato untuk tidur sendirian. Malam harinya, Asuka berjalan sambil tidur ke tempat Shinji. Shinji yang melihat Asuka dari dekat bermaksud untuk menciumnya, tetapi berhenti ketika Asuka mengigau dan memanggil ibunya. Di tempat lain, Ritsuko menggoda Misato tentang hubungannya dengan Kaji. Hari pertempuran pun telah tiba. Shinji dan Asuka melancarkan serangan terkoordinasi dengan diiringi musik yang dipilih oleh Kaji. Rencananya berjalan dengan sempurna. 2 inti malaikat dari Israfel berhasil dihancurkan secara bersamaan. 2人ともいいわよ。音楽スタートと同時に AT フィールド外電源パージ。Pertempuran pun berakhir dengan Asuka dan Shinji yang kembali bertengkar tentang siapa yang salah mendarat, menyebabkan Eva mereka saling tumpang tindih satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Asuka sedang asik berbelanja dengan Kaji. Kaji sedang berbelanja mencari baju renang untuk perjalanan sekolah ke Okinawa. Di apartemen, Asuka marah saat mengetahui bahwa para pilot Eva tidak dapat ikut dalam perjalanan sekolah karena mereka harus bersiaga menghadapi serangan malaikat. Misato yang membuat keputusan itu menyarankan bahwa saat ini mereka berdua sebaiknya belajar dan menaikkan nilai rapor mereka yang selama ini mereka sembunyikan dari Misato. Setelah mengantar teman-teman mereka di bandara, Shinji dan Asuka menuju kolam renang. Di sana, Shinji memilih untuk belajar, sedangkan Asuka dan Rei memilih untuk berenang. Asuka mendekati Shinji. Asuka bertanya apa yang sedang dipelajari Shinji. Asuka kemudian membantunya karena tidak dapat menyelesaikan persamaan yang sederhana. Asuka menjelaskan alasan mengapa ia tidak berprestasi di sekolah adalah karena ia kesulitan mempelajari kanji. Jadi Asuka tidak dapat membaca soal.
Saat Shinji mulai melihat Rei, Asuka mencoba menarik perhatiannya lagi. Ia berteriak, "Lihat aku, Shinji!" Sementara itu, malaikat ke-8, Sandalphon, telah terlihat di kawah Gunung Asama, gunung berapi yang masih aktif. Sandalphon belum menetas dan menyerupai embrio manusia di dalam kepompong. Gendo memerintahkan Misato untuk meminta Evangelion menangkap malaikat yang belum lahir itu. Asuka mengajukan diri untuk misi tersebut, tetapi mencoba untuk mundur ketika ia menyadari bahwa peralatan tipe D yang akan ia dan Evanya kenakan membuatnya terlihat gemuk. Ketika Rei mencoba mengajukan diri untuk menggantikan Asuka, Asuka dengan marah memotong ucapan Rei dan menerima misi tersebut. Saat mereka mempersiapkan misi, Shinji melihat pesawat terbang di sekitar mereka. Ritsuko menjelaskan bahwa PBB sedang bersiaga. Asuka yakin bahwa mereka ada di sana untuk memberikan dukungan. Tetapi Ritsuko mengatakan bahwa PBB akan meluncurkan N2 jika misi mereka gagal, dan itu akan menewaskan semua orang yang ada di sini. Asuka mulai memasuki magma. Tekanan eksternal mulai terbentuk saat Misato memerintahkan Eva diturunkan melebihi kapasitasnya. Pisau progresif milik Asuka terjatuh dan hilang. Akhirnya di kedalaman 1780 meter, ia melihat telur Sandalphon. Asuka berhasil menangkap Sandalphon ke dalam sangkar elektromagnetik, tetapi kemudian telur tersebut tiba-tiba menetas. Misato memerintahkan misi diubah yang asalnya menangkap Sandalphon menjadi menghancurkannya. Mengingat bahwa ia telah kehilangan pisaunya, Asuka meminta Shinji untuk menjatuhkan pisaunya. Asuka menangkapnya, tetapi tidak berguna melawan Sandalphon. 今のうちに初号機のナイフを落とすわ。しまった。まさかこの状況下で口を開くなんて。Mengingat percakapannya dengan Shinji di kolam renang, Asuka melepaskan selang pendinginnya dan mengalahkan Sandalphon. Saat akan hancur, Sandalphon memotong kabel Asuka dan ia mulai tenggelam. Tetapi Shinji segera datang dengan menyelam ke dalam magma dan menyelamatkan Asuka. Mereka pun berhasil menyelesaikan misinya dan bersantai di sumber air panas terdekat. Pen-pen yang dikirim oleh Kaji tiba di dalam paket. Saat Shinji bersantai di pemandian, Misato dan Asuka berada di tempat pemandian wanita di sisi lain tembok. Asuka melihat bekas luka Misato. Misato menjelaskan bahwa bekas luka itu didapatkannya saat Second Impact. Saat Asuka bertanya, "Kau tahu tentang masa laluku, bukan?" Misato menjawab bahwa itu adalah pekerjaannya dan masa lalu Asuka hanyalah cerita lama yang harus Asuka relakan. Ritsuko, Maya, dan Aoba sedang mencuci pakaian di sebuah laundry. Mereka kemudian naik kereta dan bertemu wakil komandan Kozo Fuyutsuki yang mengeluh bahwa ia selalu diberi tugas-tugas remeh dan Dewan Kota hanya menjadi boneka karena superkomputer Magi yang mengerjakan semuanya. Di markas Nerve, Misato menaiki lift bersama Kaji meski Misato tidak menyukainya dan hendak menutup lift. Sementara itu, Shinji menelpon ayahnya untuk memberitahu bahwa Shinji membutuhkan Gendo untuk datang dalam wawancara diskusi karir di sekolah. Namun Gendo memberitahu Shinji bahwa semua tugas sebagai orang tua telah didelegasikan kepada Misato. Gendo menambahkan jika Shinji tidak perlu menelpon untuk sesuatu hal yang remeh. Pada saat yang sama, Misato dan Kaji menyadari bahwa lift telah berhenti bekerja karena listrik mati dan berspekulasi bahwa Ritsuko mungkin yang telah menyebabkannya karena ia sedang menguji unit 00 milik Rei. Di laboratorium, Ritsuko mengungkapkan bahwa itu bukan ulahnya. Kozo memerintahkan semua tenaga darurat disalurkan ke Magi dan Sentral Dogma. Shinji, Asuka, dan Rei tiba di Nerve, namun mendapati bahwa kartu akses mereka tidak dapat membuka gerbang. Di dalam, Gendo dan Kozo menyadari bahwa tenaga cadangan pasti telah disabotase. Pada saat yang sama, malaikat ke-9, Matarael, muncul dari laut di suatu titik dekat bekas wilayah Atami dan menuju New Tokyo. Komandan GSSDF melacak malaikat tersebut, mencoba menghubungi Nerve namun tidak mendapatkan respon. Karena seperti yang kita tahu, saat ini Nerve kehilangan sumber daya listrik mereka. Kini, semua saluran telepon di markas besar Nerve dan New Tokyo telah benar-benar terputus. Rei, Asuka, dan Shinji memutuskan untuk memasuki markas Nerve secara manual. Sementara itu, Komandan GSSDF yang menunggu memutuskan untuk memperingatkan warga New Tokyo secara langsung dengan mengirimkan pesawat dan memberitahu semua orang tentang serangan malaikat. Hyuga yang sedang mengambil cucian Misato mendengar perintah evakuasi dan menyita mobil van untuk pergi menuju markas Nerve. Di ruang kontrol,
Gendo, Kuzo, dan Ritsuko menduga bahwa tujuan dibalik sabotase mungkin untuk menyelidiki markas Nerve. Ritsuko menawarkan untuk menjalankan program dummy kepada Magi agar musuh sulit untuk mempelajari seluruh pola pada program pertahanan mereka. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Asuka, para pilot Eva malah tersesat. Hyuga lewat di atas mereka dengan mobil van, berteriak pada semua orang tentang kedatangan malaikat. Rei kemudian menunjukkan jalan pintas dan mereka mulai merangkak melalui ventilasi udara. Asuka kemudian menuntun mereka ke jalan yang salah lagi, membuka pintu dan berhadapan langsung dengan mata Rael sebelum panik dan akhirnya menutup pintu. Hyuga mencapai ruang kendali dan memberitahu personel Nerve tentang serangan malaikat. Yakin bahwa para pilot Eva akan tiba tepat waktu, Gendo memerintahkan persiapan bagi semua Eva secara manual. Berkat Rei, para pilot kembali berada di jalur yang benar. Asuka menuduh Rei sebagai pilot favorit, namun itu dibantah Rei. Mereka bertiga mulai merangkak kembali melalui ventilasi udara. Asuka menendang Shinji karena dikira mengintipnya, membuat mereka tepat terjatuh di ruang kendali dan bertemu Ritsuko. Mereka melihat semua unit Eva siap diluncurkan. Shinji melihat dengan heran ketika ia melihat sisi ayahnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ritsuko menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana dari Gendo yang percaya jika para pilot dari Eva akan segera datang. Ketiga pilot pun merangkak keluar untuk menghadapi mata Rael. Ketika akan keluar, mata Rael mencoba menyerang ketiga Eva dengan cairan pelarut yang sangat kuat. Asuka kemudian membuat sebuah rencana. Ia meminta satu Eva akan bertahan untuk memblokir zat asam dan menetralkan AT Field. Lalu Eva yang lain akan mengambil salah satu senjata yang terjatuh dan memberikannya kepada Eva penyerang yang akan melepaskan tembakan. Rei mengajukan diri untuk memblokir zat asam, tetapi Asuka telah menyimpan peran yang keren itu untuk dirinya sendiri dan memberikan Rei peran cadangan yang bertugas mengambil senjata untuk Shinji. Rencana mereka pun berjalan dengan sempurna dan mata Rael berhasil dikalahkan. Ketiga pilot bersantai di sebuah bukit yang menghadap New Tokyo. Shinji bertanya mengapa malaikat mengincar mereka, tetapi Asuka mengatakan jika tidak ada yang tahu akan hal tersebut karena tidak ada cara untuk mengetahui alasannya. Rei mengatakan jika manusia selalu takut dengan kegelapan, namun mereka malah mengukirnya dengan api. Scene dimulai dengan kilas balik pada tahun 2000 saat Second Impact terjadi di Antartika. Dr. Katsuragi, ayah Misato, menyelamatkan nyawanya dengan mendorongnya ke dalam kapsul penyelamat. Sementara Adam terlihat dengan sayap raksasanya yang muncul di pusaran awan di atas Antartika. Kembali ke masa kini di New Tokyo, Toji dan Kensuke berada di apartemen Misato untuk berlindung dari hujan bersama Shinji. Kensuke memperhatikan bahwa Misato telah dipromosikan menjadi mayor. Kensuke dan Toji pun memberi selamat kepada Misato. Misato berterima kasih kepada mereka dan mengingatkan Shinji dan Asuka bahwa mereka memiliki tujuan harmonik hari itu. Di markas besar Nerve, setelah ujian harmonik, Ritsuko mengungkapkan bahwa tingkat sinkronisasi Shinji meningkat pesat dan ia akan segera mengejar Asuka. Asuka yang mendengar hal tersebut tampak jengkel dan pergi dengan marah. Ketika Shinji dan Misato tiba di rumah, mereka mendapati Kensuke telah mengatur pesta untuk merayakan promosi Misato. Toji bertanya-tanya mengapa Hikari ada di sana, dan Asuka menjawab bahwa dirinya lah yang mengundang Hikari. Asuka kemudian mulai bertanya-tanya mengapa Kaji terlambat, sementara Rei menolak undangannya.
Shinji berbisik kepada Misato bahwa ia merasa tidak nyaman berada di sekitar banyak orang. Shinji kemudian bertanya mengapa Misato bergabung dengan NERV, namun Misato mengaku telah lupa alasannya. Kaji akhirnya tiba, membawa Ritsuko bersamanya, menyebabkan Misato dan Asuka bereaksi dengan cemburu. Kaji mengatakan bahwa Komandan Gendo dan Wakil Komandan Kozo pasti sangat percaya kepada Misato karena meninggalkan Jepang bersama-sama dan menjadikan Misato sebagai penanggung jawab penuh NERV. Di Antartika, Gendo dan Kozo berada di atas kapal induk di Lautan Merah, sebuah tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Di atas kapal, kita melihat sebuah benda panjang misterius yang dibungkus. Tepat saat itu, sebuah pesan mendesak dari markas besar NERV diterima, memberitahukan bahwa malaikat ke-10 telah terdeteksi di orbit bumi. Malaikat ke-10, Sahaquel, berukuran sangat besar. Ia memiliki mata besar di tengah dan warna oranye yang hampir memenuhi tubuhnya. Sahaquel mencoba untuk membidik NERV, menjatuhkan sedikit bagian tubuhnya ke bumi untuk mengkalibrasi bidikannya. Meski hanya potongan kecil, serangan Sahaquel memiliki daya hancur yang sangat luas dan itu sangat berbahaya jika terus dibiarkan. NERV yakin bahwa begitu Sahaquel menemukan targetnya, tubuh utamanya akan jatuh ke bumi dan itu akan memberikan dampak kehancuran yang begitu besar. NERV mencoba menghubungi Gendo dan Kozo, namun tak ada respon karena ada gangguan sinyal. Sebagai seseorang yang saat ini memiliki wewenang secara penuh atas NERV, Misato memerintahkan semua warga sivil dievakuasi dalam radius 50 km dan menyusun sebuah rencana yang mustahil. Misato berniat menggunakan AT Field pada Eva dengan kekuatan penuh. Jadi, ketiga Eva akan menangkap malaikat yang jatuh dengan tangan mereka dan kemudian menghancurkannya. Mendengar rencana tersebut, Ritsuko menuduh Misato lebih mengutamakan balas dendam daripada misi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ayah Misato, Dr. Katsuragi, tewas karena ulah malaikat. Maka dari itu, daripada mempertimbangkan rencana lain, Misato justru bertekad melenyapkan malaikat meski kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Misato kemudian memberikan pengarahan kepada para pilot tentang misi tersebut. Dan karena misi ini mungkin akan merenggut nyawa mereka, Misato menyuruh semua pilot untuk menulis surat wasiat. Entah karena percaya diri atau tidak tahu bahaya besar yang akan mereka hadapi, para pilot menolak untuk menulis surat wasiat. Misato pun menjanjikan mereka makan malam dengan steak andai misi ini berhasil. Asuka kemudian memilih restoran yang terbaik dan menyuruh Rei untuk ikut juga. Tetapi Rei menolaknya karena tidak menyukai daging. Karena ada gangguan sinyal dari Sahaquel, lokasi jatuh dari malaikat pun menjadi sulit diperhitungkan. Namun, berdasarkan data dan berkat superkomputer Magi, luas zona dari lokasi jatuh Sahaquel pun dapat diperkirakan. Shinji berkomentar jika jarak dari satu sisi ke sisi lain sangat jauh. Maka dari itu, Ritsuko berencana meminta setiap Evangelion berada pada 3 titik. Dalam perjalanan mereka menuju Eva, Shinji bertanya kepada Asuka mengapa ia menjadi pilot. Asuka menjawab bahwa ia ingin membuktikan kehebatannya kepada seluruh dunia. Ketika Asuka bertanya balik kepada Shinji, Shinji tidak punya jawaban. Kita kemudian diperlihatkan kilas balik saat percakapan Shinji dan Misato beberapa waktu lalu. Misato mengakui bahwa alasan ia bergabung dengan NERV untuk membalaskan dendam ayahnya yang tewas oleh malaikat. Namun meski begitu, Misato membenci ayahnya karena mengabaikan ia dan ibunya dulu. Shinji kemudian teringat ayahnya, Gendo, yang tidak pernah memberikan kasih sayang dan selalu lari darinya. Shinji pun bersumpah jika ia tidak akan melarikan diri lagi. Akhirnya, tiba saatnya Sahaquel menjatuhkan diri. Para Eva berlomba menuju lokasi perkiraan jatuhnya malaikat. Berkat kerjasama yang baik, ketiga pilot itu pun berhasil mengalahkan Sahaquel. Eva Zenki, start 1. 行くよ。距離12000。やってるわよ。リゾフィールド全開。今だ。
Sinyal kembali pulih dan Gendo menelepon markas Nerve. Misato mencoba meminta maaf atas kerusakan yang terjadi pada unit 01. Tetapi Gendo mengatakan bahwa Misato melakukannya dengan baik. Gendo kemudian secara khusus meminta untuk berbicara dengan Shinji dan mengatakan kepadanya, "Kerja bagus Shinji." Alih-alih ke restoran steak, Asuka yang mengasihani isi dompet Misato mengajak pergi ke tempat ramen. Asuka beralasan jika Rei akan ikut jika mereka memakan ramen. Setelah mendengar pujian dari ayahnya, Shinji akhirnya menemukan alasan mengapa ia ingin menjadi pilot. Itu karena Shinji ingin ayahnya merasa bangga kepada dirinya.